Pergiwa Pergiwati seri 53 Raden Harjuno. Raden Harjuno yang menerima tanggung jawab utama sebagai pelaksana terbentuknya pasukan Amarta yang kuat dan tangguh menjadi sangat sibuk. Mulai dari penerimaan para taruna dari setiap kademangan sampai melatih mereka. Beruntungnya ia dibantu oleh para senopati negeri sahabat seperti Raden Haryo Setyaki dan Raden Trusto Jumuno, serta Raden Gatotkaca walau masih terlalu muda, dan tak ketinggalan pula Dewi Wara Srikandi. Sedangkan para Pandhawa yang lain sedang disibukkan dengan membentuk pasukan di kasatrian masing-masing yang dibantu oleh para pepatih kesatrian. Dewi Wara Srikandi berbesar hati karena banyak para gadis yang ingin menjadi bagian dari prajurit wanita. Bahkan tidak sedikit pula para wanita bersuami yang ikut bergabung pula. Sementara itu di pertapaan Andung Sumiwi, perut Dewi Manuhara semakin membuncit. Sedangkan Ki Bagawan Sidik Wacana semakin disibukkan oleh kedatangan para utusan dari berbagai kademangan dari Amarta yang silih berganti. Mereka tidak dididik dalam olah kanuragan, tetapi cara bertani yang baik dan benar, baik dalam bidang persawahan, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Lebih dari itu, mereka juga dididik cara pengelolaan hasil pertanian itu. Sungguh mereka akan menjadi para petani yang tidak hanya mengandalkan okol, tenaga kasar saja, tetapi petani yang tangguh, berilmu pengetahuan, dan wawasannya luas. Ia akan menjadi penggerak di kademangan mereka masing-masing. Dewi Manuhara yang sedang mengandung semakin membuncit itu pun ikut disibukkan dengan melayani para tamu yang menuntut ilmu itu. Dengan demikian bisa mengurangi kerinduan kepada Raden Harjuno yang telah beberapa pekan tidak berkunjung ke Padepokan Andung Sumiwi ini. Mereka memang telah mendengar dari para utusan dari kademangan-kademangan dari Amarta itu bahwa Raden Harjuno sedang disibukkan oleh pembentukan pasukan Amarta. Dewi Manuhara yang sederhana dan rendah hati itu bisa memahami tugas Raden Harjuno sebagai seorang kesatria Pandhawa. Ia pun tidak pernah mengeluh akan hal itu. Setelah berlangsung beberapa lapan, terasa sekali bahwa di seluruh Amarta kini tidak ada lagi para muda yang menganggur lontang-lantung. Mereka yang tertarik menjadi seorang prajurit akan diterima, walau dengan seleksi yang ketat. Sedangkan yang lainnya dididik menjadi seorang petani yang tangguh, ulet, dan berwawasan. Geliat kehidupan kaula Amarta menjadi semakin hidup, dan tidak pernah lagi terdengar kenakalan remaja, apalagi tindak kejahatan. Hampir semua remaja dan taruna ikut tergerak untuk ikut membangun negeri. Kaula Amarta pun menjadi semakin sejahtera. Setelah beberapa lapan kemudian, pembentukan pasukan di Amarta berjalan lancar. Demikian pula pasukan di kasatrian dan pasukan wanita yang dibentuk oleh Dewi Wara Srikandi. Kini ada waktu untuk beristirahat bagi Raden Harjuno. Dalam waktu senggang yang hanya sedikit itu, membuat ia teringat akan istrinya yang lain, baik Rarasati dengan anaknya Raden Sumitra maupun Dewi Manuhara yang sedang mengandung. Ketika itu datanglah seorang prajurit telik sandi yang ditempatkan di Hastinapura. Ia melaporkan bahwa prajurit Hastinapura akan mengadakan gladi perang lagi. Kali ini lebih besar dari yang sebelumnya, karena akan melibatkan pasukan dari Awangga maupun dari negeri Mandoroko. Raden Harjuno sangat tertarik akan hal itu.
Ia berhasrat untuk menyaksikan kembali gladi perang itu. Seberapa besarkah pasukan gabungan itu? Kebetulan Dewi Woro Sri Kandi saat itu juga ikut mendengarkan laporan prajurit Sandi itu. Kata Raden Harjuno kepada istrinya itu, "Diajeng, aku akan menyaksikan kembali gladi perang tersebut." "Aku ikut pangeran," sahut Dewi Woro Sri Kandi. "Jangan dulu Diajeng, kita jangan pergi semua. Justru kaulah yang akan aku serai tugas untuk menggantikan aku sebagai penanggung jawab utama pembentukan pasukan ini." Dalih Raden Harjuno bersambung, "Jika para remaja, taruna dan anak muda disibukkan dengan berbagai kegiatan yang membangun, pasti tidak akan terjadi kenakalan maupun tindak kriminal oleh mereka.